Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel. Tempat kita belajar banyak hal teman-teman. Dan ini masih melanjutkan pembahasan kita tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga ya. Episode-episode sebelumnya sudah saya bahas, silahkan bisa diklik di sana. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Ini nomor yang ke-6 teman-teman, ini kelewat, mohon maaf ya. Tentang kesehatan dan higieni karyawan. Kesehatan dan higieni karyawan yang baik dapat menjamin bahwa karyawan yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan pangan tidak menjadi sumber pencemaran. Nah, kesehatan karyawan, poin yang A nih. Karyawan yang bekerja di bagian pangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Dalam keadaan sehat. Ini jika sakit atau baru sembuh dari sakit dan diduga masih membawa penyakit, tidak diperkenankan masuk ke ruang produksi. Kemudian yang kedua, jika menunjukkan gejala atau menderita penyakit menular, misalnya sakit kuning, diare, dan lain-lain, ini karyawan juga tidak boleh masuk ke ruang produksi. Jadi tidak ada virus yang terbawa ke dalam makanan yang diolah. Kemudian yang B, kebersihan karyawan. Nah, satu, karyawan harus selalu menjaga kebersihan badannya. Kemudian yang kedua, karyawan yang menangani pangan seharusnya menggunakan pakaian kerja yang bersih. Kemudian pakaian kerja dapat berupa celemek, penutup kepala, sarung tangan, masker, ataupun sepatu kerja. Kemudian yang ketiga, karyawan yang menangani pangan harus menutup luka di anggota tubuh dengan perban khusus luka. Kemudian yang keempat, karyawan harus selalu mencuci tangan dengan sabun sebelum memulai kegiatan mengolah pangan. Ini sesudah menangani bahan mentah atau alat yang kotor dan sesudah keluar dari toilet, mereka harus selalu mencuci tangan dengan sabun. Kemudian kebiasaan karyawan nih. Karyawan yang bekerja sebaiknya tidak makan dan minum, merokok, meludah, bersin atau batuk ke arah pangan atau melakukan tindakan lain di tempat produksi yang dapat mengakibatkan pencemaran produk pangan. Kemudian karyawan di bagian pangan sebaiknya tidak menggunakan perhiasan seperti giwang, anting, cincin gitu ya teman-teman ya, atau benda lainnya yang dapat membahayakan keamanan pangan yang mereka olah. Nah, kita akan lanjut ke poin yang ke-10 nih teman-teman nih. Buat teman-teman ini penting banget untuk teman-teman pahami ketika teman-teman punya proses industri rumah tangga sebelum maju ke PIRT. Ini penting banget untuk diketahui. Idealnya memang harus dilakukan gitu teman-teman. Tapi kan untuk mendekati ideal ini kan susah gitu. At least tidaknya teman-teman sudah berusaha. Nah, sekarang nomor yang 10 teman-teman tentang pelabelan pangan nih. Kemasan pangan IRT diberi label yang jelas dan informatif untuk memudahkan konsumen dalam memilih, menangani, menyimpan, mengolah, dan mengkonsumsi pangan industri rumah tangga. Label pangan IRT harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan atau perubahannya, dan peraturan lainnya tentang label pangan dan iklan pangan. Jadi label pangan sekurang-kurangnya memuat yang A, nama produk sesuai dengan jenis pangan IRT yang ada di Peraturan Kepala Badan POM HK 03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Kemudian yang B, daftar bahan atau komposisi yang digunakan. Kemudian yang C, berat bersih atau isi bersih. Kemudian yang D, nama dan alamat industri rumah tangga perorangan. Yang E, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. Kemudian yang F, kode produksi. Yang G, nomor PIRT. Nah, label pangan IRT tidak boleh mencantumkan klaim kesehatan ataupun klaim gizi. Ini harus di garis merah, teman-teman.
Kemudian sekarang lanjut ke nomor yang 11. Pengawasan oleh penanggung jawab gitu teman-teman. Seorang penanggung jawab diperlukan untuk mengawasi seluruh tahap proses produksi serta pengendaliannya untuk menjamin dihasilkannya produk pangan yang bermutu dan aman. Yang A. Penanggung jawab minimal harus mempunyai pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan praktek higienis dan sanitasi pangan, serta proses produksi pangan yang ditanganinya dengan pembuktian kepemilikan sertifikat penyuluh keamanan pangan atau sertifikat PKP. Kemudian yang berikutnya, yang B, penanggung jawab seharusnya melakukan pengawasan secara rutin yang mencakup 1. Pengawasan bahan. Yang A, bahan yang digunakan dalam proses produksi seharusnya memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Kemudian yang B, industri rumah tangga perorangan dapat memelihara catatan mengenai bahan yang digunakan. Kemudian pengawasan proses nih. Pengawasan proses seharusnya dilakukan dengan memformulasikan persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan bahan baku, komposisi, proses pengolahan, dan distribusi. Kemudian yang B, untuk setiap satuan pengolahan atau satu kali proses, seharusnya dilengkapi petunjuk yang menyebutkan tentang nama produk, tanggal pembuatan dan kode produksi, jenis dan jumlah seluruh bahan yang digunakan dalam satu kali proses pengolahan, jumlah produksi yang diolah, dan lain-lain informasi yang diperlukan. Kemudian yang C, penanggung jawab seharusnya melakukan tindakan koreksi atau pengendalian jika ditemukan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap persyaratan yang ditetapkan. Nah, kemudian sekarang kita move ke nomor yang 12, teman-teman, penarikan produk nih. Penarikan produk pangan adalah tindakan menghentikan peredaran pangan karena diduga sebagai penyebab timbulnya penyakit atau keracunan pangan atau karena tidak memenuhi persyaratan atau peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Nah, tujuannya adalah mencegah timbulnya korban yang lebih banyak karena mengkonsumsi pangan yang membahayakan kesehatan dan atau melindungi masyarakat dari produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. Kemudian ada beberapa poin nih. Yang A, pemilik industri rumah tangga pangan harus menarik produk pangan dari peredaran jika diduga menimbulkan penyakit atau keracunan pangan dan atau tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Kemudian yang B, pemilik industri rumah tangga perorangan ini harus menghentikan produksinya sampai masalah terkait diatasi. Nah, yang C, produk lain yang dihasilkan pada kondisi yang sama dengan produk penyebab bahaya seharusnya ditarik dari peredaran atau pasaran. Kemudian yang D, pemilik industri rumah tangga perorangan seharusnya melaporkan penarikan produknya khususnya yang terkait dengan keamanan pangan ke pemerintah kabupaten atau kota setempat dengan tembusan kepala balai besar atau balai pengawas obat dan makanan setempat. Kemudian yang E, teman-teman, pangan yang terbukti berbahaya dan bagi konsumen harus dimusnahkan dengan disaksikan oleh DFL. Ya. Kemudian yang F, penanggung jawab industri rumah tangga pangan dapat mempersiapkan prosedur penarikan produk pangan. Nah, teman-teman, sekarang lanjut ke nomor 13 nih, pencatatan dan dokumentasi. Pencatatan dan dokumentasi yang baik diperlukan untuk memudahkan penelusuran masalah yang berkaitan dengan proses produksi dan distribusi, mencegah produk melampaui batas kadaluarsa, meningkatkan keefektifan sistem pengawasan pangan. Nah, yang A, pemilik seharusnya mencatat dan mendokumentasikan nih. Yang pertama, penerimaan bahan baku atau bahan tambahan pangan dan bahan penolong sekurang-kurangnya memuat nama bahan, jumlah, tanggal pembelian, nama dan alat pemasok.
Kemudian teman-teman yang kedua, produk akhir sekurang-kurangnya memuat nama jenis produk, tanggal produksi, kode produksi, jumlah produksi, dan tempat distribusi atau penjualan. Kemudian yang ketiga, penyimpanan, pembersihan dan sanitasi, pengendalian hama, kesehatan karyawan, pelatihan, distribusi, dan penarikan produk, dan lainnya yang dianggap penting. Kemudian yang poin B nih teman-teman, catatan dan dokumen dapat disimpan selama 2 kali umur simpan produk pangan yang dihasilkan. Kemudian yang C, catatan dan dokumen yang ada sebaiknya dijaga agar tetap akurat dan mutakhir. Nah, yang ke-14, nomor yang terakhir nih teman-teman, yang ke-14, pelatihan karyawan nih. Pimpinan dan karyawan industri rumah tangga pangan harus mempunyai pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip dan praktek higieni dan sanitasi pangan, serta proses pengolahan pangan yang ditanganinya agar mampu mendeteksi segala resiko yang mungkin terjadi dan bila perlu mampu memperbaiki penyimpangan yang terjadi serta dapat memproduksi pangan yang bermutu dan aman. Jadi pemilik yang paling utama ini kan pemilik industri rumah tangga pangan ini yang dia harus menguasai cara pengolahan pangan yang baik dan benar. Nah, pemilik atau penanggung jawab harus sudah pernah mengikuti penyuluhan tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Dan yang B, pemilik atau penanggung jawab harus menerapkannya serta mengajarkannya pengetahuan tersebut dan keterampilan tersebut terhadap karyawan-karyawan yang dia miliki. Itu tadi teman-teman, cara produksi pangan yang baik dan benar nomor 1 sampai nomor 14 yang saya potong-potong menjadi beberapa episode. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mempunyai industri rumah tangga perorangan pastinya, semoga bermanfaat. Dan linear teman-teman, dari awal teman-teman bikin NIB, nama di izin usaha mikro kecil harus satu nama. NPWP-nya kalau ada juga satu nama. Kemudian ketika dia mengikuti PIRT, yang mengikuti penyuluhan juga sertifikat penyuluhannya satu nama tersebut sampai dengan PIRT-nya satu nama ya. Pemilik industri rumah tangga perorangan harus menularkannya atau harus menularkan ilmu pengetahuan yang dia miliki terkait dengan cara pengolahan pangan yang baik dan benar ini kepada karyawannya. Sekali lagi ini sesuai dengan lampiran mana tadi ya. Ini sesuai yang saya sampaikan ini sesuai dengan lampiran peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor HK 03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Untuk PDF-nya saya lampirkan di description box, jadi teman-teman bisa download di situ. Nah, kalau teman-teman sudah download, malas baca gitu, teman-teman bisa nyetel video ini, bisa disambi beraktivitas, bisa sambil nyetir atau sambil masak atau sambil bersih-bersih rumah, tidak masalah. Sekian video kali ini, afwan atas segala hilaf, jangan lupa subscribe. Kalau suka silahkan pencet tombol like. Kalau ada pertanyaan silahkan untuk drop komen di kolom komentar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.